Aku suka, kamu suka, tapi jangan bilang siapa-siapa. Oh, 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 oh. Berjumpa lagi bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Itu tadi tanda-tanda siapa? Pinkan Mambo. Pinkan Mambo ini teman duetnya Bunda Maya. Dulu Maya Ahmad, sekarang dipanggil Bunda. Itu artinya apa? Anak-anaknya udah gede dan terkenalnya udah dulu. Nah, mencoba untuk kembali dengan singlenya beberapa bulan yang lalu, tapi terus kemudian masuk ke beberapa kanal YouTube, diundang di beberapa talk show, dan kita melihat Pinkan Mambo yang dia mengaku 5 tahun lebih tidak mendapatkan pekerjaan, hidupnya berubah, berjualan gorengan, dan sebagainya. Sebenarnya apa sih yang menimpa Pinkan Mambo ini? Dan kalian pasti penasaran, kenapa sih artis itu nggak bisa terkenal selama-lamanya? Kenapa harus dulu terkenal, terus kemudian hilang, terus kemudian bernasib tragis atau naas? Kalau nggak, ya hilang aja, nggak jelas kemana gitu rimbanya. Nah, kita akan lihat langsung dari kartu ini, kita akan tahu seperti apa nasib Pinkan Mambo ke depannya. Nah, yang pertama adalah To Bold ini adalah sebuah keadaan yang sudah selesai dan harus masuk ke fase yang berikutnya. Jadi Pinkan Mambo ini masanya sudah usai. Dia nggak akan bisa mengulang kesuksesannya zaman dulu. Otomatis seperti sebuah usia, kalau sudah tua nggak bisa di reverse balik menjadi muda. Mungkin dulu lebih seksi dengan ya umur yang lebih muda. Kalau sekarang kan sudah jadi tante-tante, kelahiran 81, berarti ya umurnya dikit lagi 40. Ini membuat ya dia harusnya cukup tahu akan susah bersaing dengan Isyana Saraswati, Raisa, Tiara Idol, Marion Jola, dan banyak yang lainnya. Ini membuat ya dia harus tahu bahwa mungkin dia jangan jadi penyanyi pop, dan karena jadi penyanyi pop ini nggak akan terkenal, masanya udah selesai. Nah, dia akan jadi apa? Saya punya saran, tapi itu nanti. Nah, berikutnya lagi yang harus memang diperhatikan, Mbak Pinkan ini terlalu emosional, jadi terlalu terburu-buru. Dengan comebacknya dia harusnya semuanya ini disiapkan, nggak terus launching lagu like it is 1996 atau 2009 di mana orang itu lihatnya cuma TV, masih pakai BlackBerry. Nggak, sekarang ini benar-benar harus dibangun dulu, kayak apa ya, viralin dulu, bikin karya, kemudian karyanya baru diviralin. Nah, hal seperti itu tuh kayaknya dia harus belajar. Kayaknya terlalu banyak bikin gorengan membuat Pinkan Mambo ini nggak tahu kalau cara untuk kembali dan memasarkan lagu itu harus mengikuti Happy Asmara. Nah, Nela Karisma, atau mungkin kita lihat lagu-lagu yang terkenal seperti Kau Tutup Kisah Cinta Kita. Nah, itu kan langsung booming dengan strategi tertentu. Nah, yang saya lihat di sini ini yang harus dilakukan oleh Mbak Pinkan. Berikutnya lagi yang saya lihat di sini, dia ini harusnya itu mulai menemukan orang-orang yang bisa membranding ulang dirinya. Pinkan Mambo ini Pinkan Mambo yang dulu harus menjadi seorang, kalau Maya jadi Bunda Maya. Terus kemudian jadi juri ajang pencarian, menelorkan penyanyi-penyanyi baru. Ini kayaknya karirnya harus mengikuti mantan partner duonya ini tadi. Atau mungkin bisa mengikuti partner duo Mbak Maya yang lain, jadi wakil rakyat. Nah, tapi dia ini sebenarnya masih punya nama, dan namanya lumayan bagus, dan harusnya masih bisa bersinar lagi di era seperti sekarang yang kanalnya ini ada banyak. Kalau masuk ke TV kayaknya akan susah, kecuali membuat sensasi. Tapi saya pikir dengan kemerduan suaranya dia nggak perlu melakukan itu. Nah, karena kalau tidak, semuanya ini akan ya lewat aja, udah, mendingan jangan jadi penyanyi. Nah, satu hal yang lainnya lagi, dia harus lebih berhemat. Karena kehidupannya udah nggak kayak dulu, otomatis dia mungkin cari rumah yang lebih kecil, memulai lagi, starting dari nol lagi. Tapi saya pikir dengan semua bakatnya, ini nggak akan terlalu lama untuk Pinkan Mambo ini akan benar-benar bersinar lagi. Ini adalah gambaran tentang bagaimana kalau dipaksakan, uang, kesehatan semuanya akan hilang, karena kita harus tetap memperhatikan banyak hal dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita menginginkan sesuatu yang dulu waktu masih muda kita dapatkan, dan kondisi sekarang semuanya harus berbeda. Hey, oh ya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang, atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah,
Saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran, jangan tunggu lama, silahkan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja. Tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah, mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Nah, yang berikutnya lagi memang harus lebih sabar, karena memang nggak bisa semuanya ini terburu-buru. Di paving dulu kira-kira seperti apa. Kalau boleh saya sarankan, seperti coba hire seorang pembuat video klip yang bisa membuat lagu-lagu yang haru. Dengan video klip yang benar-benar bisa menggerakkan hati orang ini, dia akan bisa naik lagi. Dan ini sebenarnya nggak mustahil, karena banyak juga artis lama yang terus kemudian naik. Seperti Mbak Reza Artamevia, tapi sayang sekali kemarin tersandung sebuah kasus. Dan banyak yang lainnya yang sebenarnya masih bisa untuk ditiru oleh si Pinkan Mambo ini tadi. Nah, berikutnya lagi, mendingan Pinkan Mambo ini akan fokus kepada bukan ke lagu-lagu yang akan datang atau lagu baru, tapi lagu-lagu yang pernah tenar di masanya. Karena para fans Pinkan Mambo ini sekarang itu sudah menjadi tante-tante, om-om, mama-mama, papa-papa, sama kayak fansnya Mbak Kade dan Mbak Yuni Sara. Mbak Yanti dan Mbak Yuni ini sepertinya tahu banget arahnya kemana, sehingga dia merecycle lagu lama, menyanyikan ulang, walaupun tetap menjadi diva, tetapi dia ini punya pasar yang khusus, yang khas. Nah, Pinkan ini sepertinya ada baiknya mengingat masa dulu, terus kemudian mengambil lagu-lagu dulu, mencoba untuk mengcover maybe, atau mungkin membeli lagunya, dan dengan dia menyanyikan itu orang akan ingat kembali, tapi terutama orang-orang ini. Dan jangan remehkan loh, mereka ini orang-orang yang sekarang ini yang dulunya masih SMA, SMP, kuliah, sekarang mereka punya buying power yang lebih besar. Nah, coba mengarah ke sana, saya pikir dia akan bisa bersinar. Tapi hati-hati, karena melihat potensinya akan banyak orang-orang yang mencoba untuk memanfaatkan. Apalagi Pinkan Mambo ini mengaku kalau dia taunya cuma nyanyi, dia nggak tahu yang lain. Dan saya dengar juga dia beberapa kali terlibat dengan sesuatu yang nggak seharusnya dia bisa hindari di situ. Hati-hati, punya manajer yang bisa menjaga, ini akan lebih baik dibandingkan kalau nanti melakukan sesuatu terus kemudian menyesal di kemudian hari. Demikian, ini tadi adalah kartu yang saya lihat dari Pinkan Mambo mau balik atau enggak sih. Kayaknya masih ragu-ragu. Kalau mau balik itu tadi langkahnya, dan saya benar-benar pengen dan kangen melihat dia menyanyi lagi seperti dulu, atau mungkin yang reuni Ratu kali ya, lebih seru. Kalau Ratu, Mbak Maya sama Teh Mulan ini nggak bisa barengan, mungkin sama Pinkan bisa, tapi susah. Atau dimana kalau Pinkan sama Ratu aja, susah. Tapi atau kalau nggak Pinkan sama Mulan aja, mungkin nggak sih. Saya Denny Dargo, terima kasih dan sampai jumpa.